Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, pernahkah saudara mengalami saat-saat di mana hidup terasa begitu berat, hingga saudara merasa tidak mampu melangkah lagi? Saudara mungkin pernah berada dalam kondisi yang sangat gelap seperti tersesat di badai besar. Angin berembus kencang dari segala arah, petir menyambar tanpa henti, ombak persoalan menggulung tinggi, dan saudara merasa tenggelam dalam kesulitan yang tak kunjung reda, sehingga menangis dan tak henti dan rasa sesak menghimpit di hati. Dalam momen seperti itu, mudah bagi kita untuk merasa bahwa Tuhan sedang marah atau sedang menghukum, sehingga kita harus menghadapi penderitaan. Maka muncul pertanyaan, apakah Tuhan telah meninggalkan saya? Apakah saya telah berbuat kesalahan besar sehingga harus dihukum dengan penderitaan ini? Saudara tahu pengalaman seperti inilah yang dialami oleh Daud ketika ia menulis Mazmur pasal 6 ini. Beberapa ahli Alkitab percaya bahwa Mazmur ini ditulis ketika Daud menghadapi pengkhianatan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Anak yang ia kasihi berusaha merebut tahta dan melawan Daud. Bisa kita bayangkan betapa pedihnya hati seorang bapak yang dihancurkan oleh anak kandungnya sendiri. Dalam situasi itu Daud merasa Tuhan sedang murka kepadanya. Dalam konteks ini Daud mengajarkan kepada kita pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, Allah tidak murka seperti manusia. Kita perlu memahami bahwa murka Allah berbeda dari kemarahan manusia. Murka Allah adalah ekspresi keadilannya yang sempurna terhadap dosa, bukan luapan emosi impulsif seperti manusia. Ketika kita merasa dihukum Tuhan, kita perlu melihat penderitaan itu dalam terang kasih dan didikannya. Dalam Ibrani 12 ayat 6 tertulis, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Allah tidak pernah berniat menghancurkan manusia. Disiplin yang ia berikan adalah bagian dari proses pendewasaan rohani agar kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan memiliki iman yang kokoh dalam menghadapi tantangan hidup. Seperti seorang bapak yang dengan kasih mendidik anaknya, Tuhan memakai kesulitan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa dalam iman. Yang kedua, kejujuran dalam doa membawa pemulihan. Dalam Mazmur 6, kita melihat kejujuran luar biasa dari Daud dalam menghadapi penderitaannya. Ia tidak menutupi rasa sakit dan keputusasaannya. Di ayat 3 Daud berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana." Daud mengakui kelemahannya dan menyampaikan seluruh pergumulan batinnya kepada Tuhan dengan terus terang. Saudara, seringkali kita merasa perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang lain. Akan tetapi Allah ingin kita datang dengan hati yang terbuka dan jujur. Ia tidak menghendaki dua-dua yang hanya berisi kata-kata formal tanpa makna. Tuhan ingin kita menyampaikan isi hati kita dengan penuh kejujuran. Sama seperti seorang anak berbicara kepada bapaknya. Doa yang jujur adalah awal dari pemulihan. Ketika kita melepaskan beban kita di hadapan Tuhan, kita memberi ruang bagi kasih dan kekuatannya untuk bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, sikap rendah hati dalam pergumulan. Daud tidak menuntut Tuhan untuk segera mengangkat penderitaannya. Sebaliknya, ia memohon belas kasihan Tuhan, menyadari bahwa keselamatan hanya bisa datang dari kasih karunia Allah, bukan dari kekuatannya sendiri. Kita pun dipanggil untuk memiliki sikap yang sama. Dalam pergumulan hidup, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan atau usaha kita sendiri, tetapi kita membutuhkan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu dan kaulah muda yang Tuhan kasihi, meskipun Daud merasa jauh dari Tuhan, ia tetap yakin
bahwa doanya akan didengar. Di ayat 10 ia berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Iman seperti ini adalah pondasi yang harus kita miliki. Kita mungkin tidak melihat jawaban doa secara langsung, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan hati kita. Ada sebuah kisah tentang bambu Jepang yang mengajarkan kita tentang kesabaran dan iman. Ketika ditanam, bambu ini tidak menunjukkan pertumbuhan apapun di atas tanah selama 5 tahun pertama. Akan tetapi petani tetap menyiram dan merawatnya setiap hari. Tanpa disadari akar bambu tersebut sedang tumbuh dalam dan kuat di bawah tanah. Pada tahun ke-6, bambu ini tumbuh dengan cepat hingga mencapai tinggi 30 meter dalam waktu hanya 6 minggu. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika saudara merasa Tuhan diam dalam pergumulan yang saudara hadapi, ingatlah bahwa Ia sedang membangun pondasi iman yang kuat di dalam diri saudara. Apa yang terlihat sebagai penundaan atau hukuman mungkin sebenarnya adalah proses penguatan yang akan membawa saudara kepada berkat besar di masa depan. Sebagai orang percaya, kita memiliki jaminan yang lebih besar dari Daud. Yesus Kristus telah menanggung murka atas dosa kita di kayu salib. Roma 8 ayat 1 menegaskan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena karya penebusan Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah murka Allah. Sebaliknya, kita hidup di bawah kasih dan anugerah-Nya. Segala penderitaan yang kita alami bukanlah hukuman, melainkan proses pendewasaan dalam kasih Tuhan. Untuk itu, ketika badai kehidupan menerjang, jangan pernah menyerah. Bersegeralah datang kepada Tuhan dengan kejujuran total. Mohonlah belas kasih-Nya dan percayalah bahwa Ia mendengar doa yang saudara panjatkan. Maka tetaplah setia. Pada waktunya saudara akan melihat bahwa badai itu pasti akan berlalu. Dan Tuhan telah membentuk saudara menjadi pribadi yang lebih kuat. Itu marilah kita menutup dengan keyakinan seperti Daud. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, untuk firman yang boleh mengingatkan dan menguatkan kami, sehingga kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini dengan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami, menyertai kami. Untuk itu berkati seluruh jemaat-Mu untuk memulai aktivitas mereka. Kiranya Tuhan tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun hari kelahiran di hari ini, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kau berikan usia yang bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Engkau semakin memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka semakin dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam ulang tahun pernikahan, kiranya cinta kasih semakin Tuhan tanamkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sejahtera dalam setiap keluarga, dan mereka Tuhan mampukan untuk melakukan perjalanan rumah tangga mereka dengan lebih baik lagi di kemudian hari. Dan Tuhanlah yang menjadi yang membimbing mereka dalam setiap perjalanan rumah tangganya. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terlebih dahulu ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus terimalah doa kami ini. Amin.